dan BNI Syariah. BRI Syariah akan menjadi bank penerima penggabungan dengan kode saham BRIS. Dan seberapa besar dampak dari merger 3 bank syariah milik Himbara ini terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Muhammad Maksum, Sekretaris Bidang Perbankan Syariah DSN MUI. Assalamualaikum Pak Maksum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah Pak? baik. Alhamdulillah. Rizky. Ya Pak Maksum, ini terkait dengan merger 3 bank syariah ini pasar merespon positif. Tapi bagaimana ini Pak Anda melihat merger dari BRI Syariah, BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri ini? Saya kira ini merupakan langkah yang luar biasa dari pemerintah untuk memajukan perbankan syariah utamanya dan juga mengembangkan ekonomi Indonesia secara umumnya. Kalau kita melihat perjalanan ini dimulai ketika di awal pemerintahan Jokowi yang kedua, yaitu dengan merubah KNKS, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian digabung menjadi satu lagi tambahan yaitu ekonomi syariah. Jadi KNEKS, Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk mengembangkan antara keuangan dan ekonomi menjadi satu sistem yang berkesinambungan. Ini dengan mergernya 3 bank anak dari BUMN ini menunjukkan bahwa ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui segmen keuangan syariah. Begitu Mas Rizky. Oke Pak Maksum, ini kan kemudian ini 3 bank BUMN bergabung menjadi satu. Kemudian kalau kita bicara soal keuangan syariah di Indonesia, ini kan sepertinya porsinya masih jauh ya Pak dibanding dengan bank konvensional. Nah ini Anda melihat dari merger ini, apa kira-kira yang masyarakat bisa manfaatkan Pak dari penggabungan ini? Saya kira dengan merger ini berarti kapitalisasi modal menjadi besar sehingga peluang untuk memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia ini menjadi besar juga. Namun demikian sebagaimana juga yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita bahwa Bank Syariah Indonesia itu juga harus punya komitmen untuk mengembangkan UMKM. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari pengembangan keuangan syariah secara umum ya di Indonesia ini. Memang saat ini kalau kita melihat pertumbuhan bank syariah meskipun di angka masih sekitar 9-10% pangsa pasarnya, namun dengan mergernya 3 bank ini ada suatu harapan besar bahwa ini menjadi pemain utama di sektor keuangan bank syariah sehingga akan mengembangkan pangsa pasar tadi. Saya kira ke depan akan semakin maju ya, apalagi kalau kita melihat beberapa belakangan sinergi antara ekonomi dan juga keuangan sosial keagamaan Islam melalui wakaf dan zakat itu juga sudah diluncurkan minggu yang lalu ya oleh Presiden dan 2 minggu yang lalu oleh Presiden dan juga oleh Wakil Presiden. Iya, oke. Tentu ini tadi prospeknya terlihat cerah, kemudian juga respon pasar juga dikatakan positif. Tapi kemudian apa sih Pak tantangan dari Bank Syariah Indonesia ini dengan kondisi yang seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19? Saya kira bank syariah pertama kalau kita melihat dari aspek yang sekarang jangka pendek terkait dengan mergernya ini, pertama harus membangun kultur ya, karena ini dibangun dari 3 bank yang berbeda, kemungkinan ada kultur-kultur, ada sistem yang berbeda ya. Sehingga ini PR pertama, tantangan pertama bagi mergernya 3 bank ini, yaitu membangun sistem dan membangun kulturat portal ya. Jadi kultur organisasi bisnisnya ini harus dibangun menjadi satu sistem sehingga menjadi kekuatan yang bersama. Mereka karyawannya kemudian semua yang ada di dalamnya dia merasa menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia, tidak lagi menjadi BRI, tidak lagi menjadi BNI, tidak lagi menjadi BSN begitu. Itu yang tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua saya kira dengan adanya pandemi ini Bank Syariah harus punya mengembangkan produk-produk dan layanan yang berbasis digital. Saya kira ini mau tidak mau. Karena kita mengurangi transaksi, interaksi, pertemuan dan sebagainya, maka digitalisasi pelayanan dan juga produk bank ini satu keniscayaan. Saya kira itu tantangan besarnya dalam waktu dekat. Oke, kemudian Pak Maksum, ini kan juga kalau kita lihat sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, tapi kenyataannya memang secara data gitu ya Pak, ini tingkat literasi, kemudian inklusi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terhadap keuangan syariah kan juga masih kecil. Nah ini apa penyebabnya Pak? Memang ini harus digarap secara bersama-sama ya oleh
oleh organisasi kemasyarakatan Islam ya, yang besar-besar utamanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Persis, Dewan Dakwah dan sebagainya, juga perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Ya, saya kira ini menjadi bagian yang harus digotong bareng-bareng bahwa bank syariah ini adalah bank milik Indonesia dan ini adalah sebuah sistem yang dihadirkan dengan mengembangkan sistem berbasis norma-norma value-value keagamaan yang ini tentu bisa diterapkan dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kalau semua tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama sudah meyakini ini, saya kira perbankan ini, bank syariah ini akan diterima oleh masyarakat ya. Baik, jadi kita optimistis ya Pak, ini merger bank ini bisa menjadi mungkin salah satu juga tools pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi di dalam negeri. Baik, Pak Muhammad Maksum, Sekretaris Bidang Perbankan Syariah DSN MUI, terima kasih Bapak atas informasinya untuk CNN Indonesia Today. Sehat selalu. Terima kasih Mas Rizky, sama-sama.